Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat kita sekarang diberikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa pernah kita bayar dan tidak pernah bisa kita hitung. Dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, kepada saya, kepada antum, kepada semua yang menyaksikan video ini, bahwa nikmat Allah begitu besar. Nikmatnya tidak akan bisa dihitung. Betul apa tidak? Saya tanya, betul apa tidak? Pasti jawabannya betul. Tidak akan bisa pernah terhitung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau akan dustakan? Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita. Kita bisa melihat, kita bisa bernapas, kita bisa mendengar, kita merasakan kenikmatan sekarang setiap harinya. Alhamdulillah. Jadi apabila kita tahu bahwa Allah pemberi nikmat yang begitu luar biasa, maka kita harus ketahuilah bahwa kita harus mensyukuri nikmat ini. Harus mensyukuri nikmat ini. Dengan cara apa? Dengan mengikuti perintahnya, dengan mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita jauh dari ajaran Nabi, berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Apabila kita tidak bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang notabene syariat, yang notabene adalah satu ajaran dari as-samawi, dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya yang sampai saat ini kita rasakan, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan turun Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang diturunkan dalam Al-Alaq itu semuanya menjelaskan tentang hukum, tentang riwayat, tentang satu riwayat yang telah terdahulu, dulu, sekarang, dan yang akan datang, diceritakan di dalam Al-Quran. Maka kita sebagai hamba ikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengikuti ajaran Nabi, maka akan masuk ke dalam hati kita. Ketika masuk ke dalam hati kita, maka akan menjadi merubah jiwa kita. Setelah jiwa kita dirubah oleh perbuatan-perbuatan yang baik, kalam-kalam ilahi, hadis-hadis Nabi, kemudian jiwa kita menjadikan raga kita menjadi baik. Tangan kita dipakai baik, kaki kita dipakai baik, mata kita dipakai baik, kuping kita dipakai baik, khususnya mulut kita juga keluar dari mulut ini perkataan yang baik. Karena mulut ini berawal dari hati. Hati adalah pandangan Allah. Allah kalau memandang tidak ke muka kita, tidak ke baju kita, tidak ke perhiasan kita, tidak ke apa-apa, tapi Allah mandangnya hati. Innal qalba mahal nadar Allah. Sesungguhnya hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang bersih akan dipandang baik oleh Allah. Hati yang kotor maka akan hancurlah. Ketika hati kotor ini, dia akan apa? Dia akan menimbulkan pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Tangannya tidak bisa dibawa untuk kebaikan, tapi membawa kepada kejelekan. Lidahnya juga tidak bisa dijaga. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Ucapanmu, perkataanmu, kata-katamu mencerminkan hatimu, mencerminkan kepribadianmu. Ketika Anda bertutur kata lembut, bertutur kata baik, bertutur kata yang benar-benar pantas, ketahuilah disitulah hati Anda yang lembut, yang putih, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jika tutur kata Anda kasar, tutur kata kita tidak senonoh,
tutur kata kita selalu berkata-kata sombong, berkata-kata tidak baik, maka itu mencerminkan Anda adalah orang yang sombong, Anda adalah orang yang bangkang, Anda adalah orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dekat dengan syaitan yang memiliki sifat sombong, yang memiliki sifat angkuh, yang memiliki sifat kotor. Na'udzubillah min dzalik. Tapi jika mulutmu dijaga dan tidak merusak daripada saudaramu yang lain, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah muslim yang mana muslim yang lain selamat dari tangan atau dari lidah dan tangannya. Karena itu janganlah kita berkata-kata kotor, janganlah kita mencaci dan memaki, apalagi mencaci dan memaki ulama, habaib, keturunannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, jangan sampai seperti itu. Saya kasih tahu kepada siapa saja yang melihat ini, baik dia tahu dengan ulamanya Nabi, habaib, ataupun dia tidak paham, maka ketahuilah, hati-hati, mulutmu adalah harimaumu, mulutmu mencerminkan hatimu, mulutmu harus dijaga, jangan sampai mulutmu membawamu ke dalam jurang api neraka yang selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi apabila kita melihat daripada fenomena saat ini yang manusia itu hanya pintar berkata-kata dan bertutur kata, sehingga berani seseorang menghina para ulama, berani seseorang menghina para habaib karena lisannya tidak pernah dijaga. Ketahuilah Allah sangat murka kepada orang yang mana berkata kotor, berkata-kata jahat, berkata-kata daripada mencaci maki orang. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga, jangan sampai demikian sehingga kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa menjaga lisannya dengan baik, maka insya Allah dia akan bersama orang-orang yang baik. Siapa yang bisa menjaga lisannya sehingga lisannya betul-betul terjaga, tidak menyakiti orang lain, apalagi kedua orang tua, tidak menyakiti guru, tidak menyakiti teman dan lain sebagainya, maka demi Allah dia akan baik dan dia akan bersama orang-orang baik. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga pernah berkata, kalau saja antara dua, kalau enggak Sayyidina Umar, kalau enggak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau berkata, kalau berkata-kata kotor, berkata-kata itu perak, maka diam adalah emas. Ya, diam itu luar biasa. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak berbicara, maka banyak pula dia salahnya. Saya ulang, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak bicaranya, banyak juga nanti salahnya. Maka jagalah ini mulut kita, jangan sampai membuat orang sakit hati, membuat orang menjadi kesal kepada kita. Bagaimana cara menjaganya? Basahi lisanmu dengan sholawat kepada Nabi, basahi lisanmu dengan zikir kepada Allah, basahi lisanmu dengan membaca Al-Quran, sehingga terjaga mulut ini dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Mungkin sekian dulu dari saya, Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Semoga hal yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat antum semuanya di mana saja berada. Intinya saya mau kasih tahu sebelum saya tutup, mulut tolong dijaga. Mulut mencerminkan kepribadianmu. Jika yang keluar dari mulut adalah emas, maka hatinya pun akan emas. Jika yang keluar dari mulut kotor,
bagaikan kotoran, maka ketahuilah hatimu pun sedang kotor. Sekian dari saya, Habibullah bin Ja'far Segar. Salam hangat dan cinta buat antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.